dengan siapa di sini? Halo, saya dengan Yunus. Oke, Kak Yunus. Ini dari instansi mana, Kak? Kita dari Universitas Prasetya Mulia. Oke, ini kira-kira program unggulan dari UNIF ini apa sih, Kak? Oke, di Prasetya Mulia kita ada 3 fakultas unggulan. Ada fakultas School of Business and Economics, kemudian kita ada School of STEM, dan yang terakhir kita ada School of Law and International Studies. Jadi di 3 fakultas itu ada beberapa pilihan jurusan, totalnya ada 16 dan semuanya unggulan buat kita. Keren banget nih. Ini UNIF-nya ini udah dari kapan sih, Kak, berdirinya? Kita dari tahun 1982, jadi Prasetya Mulia adalah salah satu sekolah bisnis pertama di Indonesia. Keren banget. Kira-kira kriteria buat masuk UNIF ini apa sih, Kak? Oke, yang pasti kita punya 2 jalur masuk, bisa lewat tes, bisa lewat non-tes atau jalur raport gitu. Jadi nanti mungkin bisa visit booth kita buat dapat info lebih lanjut. Terima kasih, Kak, buat waktunya. Sama-sama. Halo Kak, bersama dengan siapa di sini? Ya, namaku Kenneth, aku dari UPH. Oke, di UPH ini program unggulannya apa ya, Kak? Ya, program unggulan kita kebetulan kedokteran kita adalah fakultas terbaik nomor 1 swasta di Indonesia. Dan juga mungkin untuk beberapa di bagian klaster bisnis, manajemen kita juga yang terbaik karena kita adalah kampus yang berada di bawah Lipo Group. Kalau teman-teman tahu, mungkin Lipo Group adalah perusahaan besar yang berada di bawah, yang punya anak perusahaan seperti kayak produk-produk orang tua, permen min, seperti itu ya. Jadi misalnya kayak area duta, ada juga untuk misalnya rumah sakit Siloam, seperti itu. Jadi kita punya banyak sekali anak perusahaan yang mana kita ketika teman-teman lulus, kami bisa menjamin untuk teman-teman dapat pekerjaan langsung ketika lulus, seperti itu. Dan untuk hukum juga adalah salah satu yang terbaik juga di bagian art and social science, seperti itu. Oke, kira-kira kampus ini udah berdiri sejak kapan ya, Kak? Ya, kampus ini berdiri sejak tahun 1994 dan kita baru aja buka yang namanya Faculty of AI. Itu pertama kali di Indonesia, juga kita bekerja sama dengan Universitas Zhejiang di Cina. Gitu. Menarik ya, Kak. Kira-kira untuk kriteria masuknya apa nih? Ya, kebetulan kita untuk kriterianya cuman perlu nilai raport kelas 10-11 dan juga mungkin kalau teman-teman mau apply beasiswa itu adalah di angka minimal 83 sampai 85. Cuman untuk beberapa program studi ataupun fakulti kayak misalnya kedokteran, AI itu ada tes masuknya terlebih dahulu, seperti itu. Makasih, Kak. Yes, sama-sama. Baik, selamat pagi, Kak. Dengan siapa di sini? Halo, saya Chandra. Ini dari instansi mana, Kak? Saya dari I3L University. Kira-kira di UNIF ini program unggulannya apa, Kak? Kalau menurut saya itu semuanya program unggulan, dan ya anak-anak I3L juga bisa menyebutkan semua program unggulan karena memang kita itu hanya memiliki 7 jurusan, 5 untuk fakultas sains dan 2 untuk fakultas bisnis. Nah, untuk fakultas sains memang yang paling banyak saat ini peminatnya itu ada jurusan biomedicine, bioteknologi sama food teknologi, dan untuk fakultas bisnis itu adalah international business management. Ini UNIF-nya udah berdiri sejak kapan, Kak? Kita sudah berdiri sejak tahun 2014. Dan lumayan lama ya, Kak? Iya, lumayan. Ini kira-kira kriteria buat masuk ke UNIF ini apa aja sih, Kak? Kita I3L tuh menyediakan beasiswa dengan kriteria kalau misalnya kalian memiliki nilai rata-rata rapot di atas 80 untuk kelas 10 dan kelas 11-nya, dan juga kalian fasih menggunakan bahasa Inggris, kalian bisa berdapat kesempatan untuk masuk I3L. Tapi kalau misalnya secara general sih, kalau mau masuk I3L itu at least bisa bahasa Inggris ya, karena kita pembelajarannya itu full English. Makasih, Kak. Halo, Kak. Halo, Bersama dengan siapa di sini? aku Stacy dari University of Otago, New Zealand. Oke, di universitas ini program unggulannya apa ya, Kak? Oke, kalau buat unggulan kita ada jurusan Health Science, fakulti sih sebenarnya, fakulti Health Science sama bisnis gitu. Untuk kampusnya udah berdiri sejak kapan, Kak? Kalau kampus kita udah berdiri sejak lama banget ya, dari tahun 1871. Kita the first university di New Zealand gitu. Untuk kriteria masuk apa aja nih, Kak, yang perlu disiapin? Oke, kalau buat kriteria masuk, kita itu terima student dari ijazah SMA nasional minimal rata-ratanya 80 untuk raport dari kelas 10 sampai kelas 12. Terus untuk IELTS kita ada di minimal 6,5 gitu. Kita cuma butuh itu aja, nggak ada tes masuk kecuali untuk jurusan science atau health science ya, itu biasanya ada interview sih gitu. Tapi untuk yang bisnis atau arts yang lain itu kita nggak ada tes masuk, jadi benar-benar cuma dari raport, ijazah sama paspor aktif aja sama IELTS gitu. Makasih, Kak. Baik, selamat pagi, Kak. Ini dengan Kak siapa? Dengan Christine. Ini dari instansi mana? Aku dari Monash University Malaysia Kampus. Oke,
Ini kira-kira program unggulan dari Univ ini apa, Kak? Oke, di Monash University kita sebenarnya ada 7 fakultas. Kita ada Fakultas Art Social Sciences, Business, Engineering, IT, Math and Health Sciences, Farmasi dan Sains. Nah, ini kita semua program sebenarnya masih di top 100 dunia. Tapi untuk unggulan Monash sebenarnya kita ada di Fakultas Farmasi. Kita menduduki nomor 4 di dunia rankingnya. Keren banget. Kira-kira ini Monash ini udah berdiri sejak kapan, Kak? Oke, kalau untuk yang kampus Malaysia kita sudah ada sejak 1998. Sudah cukup lama. Iya. Nah, kita cabang dari kampus yang di Australia itu sudah dari 1950-an sekian. Kira-kira kalau mau masuk Monash nih, Kak, kriterianya apa aja sih, Kak? Oke, kalau untuk keterima di Monash ada 2 syarat, satu akademik, satu bahasa Inggris. Nah, yang pertama itu untuk akademik kita akan lihat nilai rapot kelas 12. Jadi rata-rata rapot kelas 12 semester 1, semester 2. Gitu ya. Nah, untuk nilai minimumnya akan bervariasi tergantung KKM sekolah dan program tujuan gitu. Misalnya contohnya kalau untuk KKM-nya di sini 76 ya kalau nggak salah ya. Untuk KKM 76 misalnya untuk yang interest ke program engineering itu dibutuhkan nilainya 88 rata-rata rapot kelas 12-nya gitu. Nah, syarat kedua bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini kalian bisa submit IELTS, TOEFL atau Pearson. Nah, kalau untuk IELTS kita butuh 6,5. Each bandnya untuk reading, listening, speaking, writing itu tidak boleh di bawah 6 gitu. Jadi ada overallnya 6,5, each bandnya tidak boleh kurang dari 6. Makasih, Kak, buat waktunya. Halo Kak, Halo, selamat siang Kak. dengan siapa di sini? Saya Utari. Dari instansi mana Kak? Kami dengan Cinaling Education Solo. Program unggulan di instansi ini apa ya Kak? Kami bisa membantu untuk kursus Mandarin, juga bisa membantu untuk konsultasi pendidikan ke China. Seperti itu. Sudah berdiri sejak kapan ya Kak? Kami sudah berdiri sejak tahun 1997. Untuk kriteria-kriteria yang perlu disiapkan apa Kak untuk masuk ke sini? Kalau untuk mau kursus, kita bisa untuk yang siswa memang berminat ingin nanti melanjutkan kuliah di China, kita bisa menyiapkan untuk belajar bahasa Mandarin terlebih dahulu seperti itu. Untuk kriterianya tidak butuh kriteria yang seperti bagaimana, cuman kalau memang ada untuk persiapan sekolah di China kita bisa membantu seperti itu. Makasih Kak. Halo Kak, bersama dengan siapa di sini? Halo, aku Ana. Oke, Kakak dari lembaga mana? Aku dari Spitze Studio. Program unggulan di lembaga ini apa ya Kak? Program unggulannya kita konsultan buat studi Jerman, jadi kita punya kursus bahasa Jerman, ada ujian sertifikat juga, sama untuk bantu kalian untuk kuliah ke Jerman. Kira-kira lembaga ini udah berdiri sejak kapan ya Kak? Udah berdiri 16-17 tahun, seumuran sama kalian ya berarti ya. Untuk kriteria di sini apa Kak? Oke, untuk kriteria kuliah di Jerman kali ya. Syaratnya nilai kalian harus 85, sertifikat bahasa Jerman B2, sama siapin biaya hidup. Karena untuk biaya kuliah di Jerman itu masih gratis. Makasih Kak. Halo guys, sekarang balik lagi sama TV Log dan kali ini kita udah ada di standnya apa nih Kak? Petra Christian University, Oke. PCU Surabaya. Nah sekarang aku sama Kak siapa ini? Vido Iskandar. Oke Kak Vido, jadi kira-kira boleh nggak kalau kita tahu sedikit kira-kira major yang paling banyak diminati di PCU itu apa ya? Kalau paling banyak diminati, kami ada beberapa program gitu ya. Kalau total program sih kami ada 43 untuk S1. Tapi kalau jumlah mahasiswa yang paling banyak kami ada di Business Management, Desain Komunikasi Visual, dan Informatika. Tuh, kalau yang jumlah mahasiswa terbesar. Oke, nanti teman-teman jangan lupa mampir ke standnya PCU ini di mana ya terletaknya ya? PCU ini di stand nomor 8, dari 8. pintu masuk ke kanan langsung belok kiri paling ujung nanti ketemu. Oke, yang warnanya biru-biru tua ya guys. Thank you Kak. Thank you. Iya. Halo Kak, kira-kira dari Kakak siapa namanya? Saya Linda. Oke, dari universitas mana? Saya dari Le Cordon Bleu. Oh, oke. Jadi dari universitas ini kira-kira program unggulan apa aja yang dipunya? Kalau kita khusus kulineri, jadi ada yang pastry sama ada yang kulineri itu yang savory-nya. Oh, oke. Kira-kira lokasi universitas ini di mana ya? Oh, kita ada di beberapa negara. Ada Australia,
Pusatnya di Paris, Prancis. Ada New Zealand, Ottawa di Kanada, sama ada di London. Oh, oke, cukup banyak ya. Kira-kira kriteria apa aja yang harus dipersiapkan untuk masuk ke universitas ini? Untuk masuk Le Cordon Bleu itu asalkan udah 18 tahun. Terus biasa basic English, IELTS atau yang lainnya yang setara dengan itu. Lalu mungkin ijazah SMA sih. Oh, oke. Cukup segitu Kak, terima kasih. Baik, selamat pagi Kak. Ini dengan Kak siapa? Dengan Kak Claudia. Dari instansi mana? Dari PSB Academy. Oke, ini kira-kira program unggulan dari PSB itu apa Kak? Kalau untuk program unggulan, kalau untuk anak-anak IPS, favoritnya lebih ke bisnis sama media komunikasi. Kalau untuk anak-anak IPA, kita favoritnya lebih ke IT sama engineering dan science kayak biomed, biotech. Ini PSB ini udah berdiri sejak kapan Kak? Kita dari tahun 1964, jadi kita sudah 61 tahun berdiri di Singapura. Oh, di Singapura? Iya, betul. Sudah lama ya Kak? Sudah lama. Ini kira-kira ada nggak kriteria atau syarat buat masuk ke PSB? Kalau persyaratan kita tidak ada tes masuk, tapi ada dua hal yang perlu dipersiapkan sama murid-murid. Kita butuh akademik, yaitu nilai rapot sama ijazah, plus kita butuh nilai bahasa Inggris, yaitu IELTS atau enggak TOEFL IBT. Jadi kalau untuk nilai rata-rata rapot kita butuh 75 ke atas, tergantung jurusan ya. Kalau untuk IELTS kita starting dari 5,5 gitu. Oke, baik. Makasih Kak buat waktunya. Baik, selamat pagi Kak. Ini dengan Kak siapa? Halo, aku Maisy. Aku Mandy. Ini dari instansi mana Kak? Kita dari Universitas Multimedia Nusantara. UMN. Yang ada di Tangerang. Iya. Ini kira-kira program unggulannya apa aja Kak? Nah, kita ada ilmu komunikasi, DKV, film, manajemen bisnis, dan juga sistem informasi. Ya, itu adalah program-program unggulan dari kita. Iya. Ini UMN ini udah ada sejak tahun berapa Kak? Kita dari 2006, seumuran sama aku. 2006. Gak jauh beda sama kalian. Iya. Ini kira-kira ada kriteria apa aja yang perlu dipenuhi buat masuk ke UMN Kak? Nah, untuk masuk UMN sendiri tuh kita ada 2 jalur. Ada jalur tes beasiswa secara online sama. Nah, dan kita juga ada jalur rapot khusus untuk anak-anak Regina Parcis yang ada di Solo. Yes, dan kalian juga bisa dapat beasiswa 100% pas 8 semester, kecuali untuk jurusan FSD. Tapi kalian bisa ikutin tes ini secara online. Jadi kita lihat tapi sih yang penting kalian dengan sungguh-sungguh mengerjakan tesnya, terus kayak rapotnya juga. Kalau misalnya 90-100 tuh bisa dapat 100% di uang pangkalnya, jadi kalian nggak usah bayar uang pangkal kayak gitu. Siapa tahu kalian bisa dapat beasiswa kan, lumayan kuliah lebih murah ya nggak? Kalau kuliah harus sesuai dengan tabungan. Iya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Makasih Kak. Iya, Makasih. Selamat pagi Kak. Ini dengan kakak siapa? Saya dengan Dewi. Kakak Dewi. Ini dari instansi mana? Oke, kita sebenarnya dari agen pendidikan ke luar negeri dari EduBridge, tapi kita punya banyak instansi yang kita wakilin. Nah, hari ini kita ada bawa dari Swiss Education Group sama satu lagi dari Into UK. Kira-kira program unggulannya di sini apa Kak? Sebenarnya ada banyak ya. Nah, kalau yang Swiss Education Group itu kita lebih ke hospitality sama bisnis. Kalau yang Into itu ada banyak. Jadi misalnya kalian mau ambil jurusan engineering, computer science, bisnis, itu juga ada banyak gitu. Jadi unggulannya hampir semuanya unggul sih. Kira-kira kriteria atau syarat buat masuk ke sini apa sih Kak? Tergantung dari kalian mau ke kampus mana, terus mau ambil jurusan apa. Nah, biasanya kalau ke kampus-kampus yang mau ambil engineering berarti kan kalian harus bagus banget di matematika sama fisika biasanya. Tapi kalau mau ambil business hospitality ya paling nanti ada interview, terus kemudian juga nanti harus tulis personal statement gitu. Jadi it really depends on which university that you are going to apply sama mau jurusan apa gitu. Tapi gak usah khawatir karena kita pasti akan bantuin untuk kasih tahu sebenarnya persyaratannya seperti apa gitu. Baik, makasih Kak buat waktunya. Pagi Kak, ini dengan Kak siapa? Halo, aku dengan Michelle. Ini dari instansi mana ya Kak? Kak, aku dari Unika Atmajaya yang ada di Jakarta, teman-teman. Ini kira-kira nih, apa sih Kak program unggulan dari kampus Unika? Oke, kalau di Unika Atmajaya sendiri sebenarnya kita tuh program studinya semua unggulan ya. Tapi mungkin kalau misalnya dari segi paling banyak peminatnya itu kita di kedokteran, terus juga ada di psikologi, dan di FEB kita juga rame sih teman-teman. Ini kira-kira Unika ini berdiri sejak kapan ya Kak? Oke, kalau Unika Atmajaya sendiri kita udah berdiri sejak 1 Juni 1960. Tuh, udah lumayan lama ya. Udah lumayan lama ya. Ini kira-kira nih, ada nggak kriteria buat bisa masuk ke Unika Kak?
Kalau misalnya kriteria sendiri itu sebenarnya gampang banget, karena kalau di Atmajaya kami buka 2 jalur teman-teman, yaitu jalur tes ataupun jalur raport. Dan itu sebenarnya gampang banget untuk pendaftarannya. Yang penting dari teman-teman sendiri, itu teman-teman memiliki keinginan untuk terus belajar, untuk terus berkembang, dan bisa beradaptasi di lingkungan apapun itu, pasti teman-teman bisa survive di perkuliahan. Gitu. Apalagi di Unika Atmajaya sendiri, kita juga sangat bisa memprovide teman-teman kalau misalnya ingin mempush lagi untuk potensi kalian ke depannya. Kayak gitu. Makasih Kak buat waktunya. Halo Pak, sebelumnya saya bersama dengan siapa di sini? Saya Fahmi Abdillah, perwakilan dari Crown Institute of Higher Education Australia. Oke, kira-kira program unggulan di lembaga ini apa ya Pak? Program unggulan di Crown Institute kita ada Bachelor of Accounting, Bachelor of IT, Bachelor of Education, Bachelor of Business, dan juga Bachelor of Community Service. Lembaga ini udah berdiri sejak kapan ya Pak? Kita sudah berdiri sejak tahun 2002 dan sudah meluluskan banyak sekali alumni-alumni yang kerja di seluruh dunia juga. Berarti cukup lama ya Pak? Iya. Oke, kriteria apa yang bisa dipersiapkan buat anak-anak yang mungkin mau masuk sini Pak? Kriteria yang harus dipersiapkan dari sekarang itu yang pasti nilai IELTS ya Kak ya, karena memang lembaga Australia itu memang membutuhkan nilai IELTS yang bisa dibilang tidak sedikit ya, minimal adalah 6,0, dan juga nilai raport atau nilai ijazah yang minimal adalah 7. Itu saja Pak? Itu saja. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Halo Kak. Halo. Bersama dengan siapa di sini? Kenalkan, nama aku Reima dari Politeknik Admi Surakarta. Oke, kira-kira program unggulan di Politeknik Admi ini apa ya Kak? Semua unggul sih. Kami di Politeknik Admi Surakarta ada 3 prodi, yaitu Mekatronika, Perancangan, dan Teknik Mesin Industri. Semua punya khasnya masing-masing, jadi di Politeknik Admi Surakarta semua prodinya unggul. Oke, kira-kira Politeknik ini udah berdiri sejak kapan Kak? Kami berdiri sejak tahun 1968. Untuk kriteria masuk ke Politeknik ini apa Kak? Nah, kriteria yang pasti kita membutuhkan nilai, ini meliputi nilai matematika, fisika, dan bahasa Inggris. Pastinya juga ada tes wawancara dan diikuti tes kesehatan juga. Sudah itu aja Kak? Oke, terima kasih Kak. Selamat pagi, ini dengan Kak siapa? Oh ya, saya dengan Alonso Jetro. Dari instansi mana? Dari Eduklas Singapura. Ya. Ini kira-kira program unggulannya apa Kak? Oh, kalau dari kami ada 2 program unggulannya, itu software engineering dan juga digital business gitu ya. Jadi kita memang mengarahkan teman-teman bukan hanya sekedar kuliah, tapi kita mempersiapkan mereka untuk future work ready. Jadi sudah langsung siap kerja. Karena apa? Karena program kita hanya dalam waktu 2 tahun itu sudah bisa kerja. Ada magangnya. Ada program magang di mana mereka nanti akan digaji dan bekerja di international level bahkan. Jadi teman-teman lainnya tahun kedua di tempat lain ya, kuliah masih 4 tahun. Nah, kita di tahun kedua sudah bekerja. Sudah punya environment work environment di level internasional. Sehingga nanti ketika lulus tidak hanya sekedar punya 2 ijazah internasional, karena kita akan ada dapat 2 ya untuk teman-teman yang join. Pertama, higher diploma dari Leighton Academy, dan juga dapat bachelor's degree dari University of Roehampton dari UK gitu ya, bergengsi gitu ya. Nah, sehingga tidak hanya punya ijazah, tapi mereka punya 1 tahun pengalaman kerja. Nah, ini yang penting karena apa? Di Indonesia sekarang orang kuliah banyak gitu ya, lulusan S1 banyak, S2 banyak, tapi ujung-ujungnya sulit cari kerja. Kenapa sulit cari kerja? Karena mereka nggak punya pengalaman kerja. Nah, itu yang sangat penting. Nah, makanya dari itu Eduklas punya solusi bahwa kita mempersiapkan generasi muda untuk siap kerja. Bahkan kita membantu mereka bisa punya pengalaman kerja di level internasional. Karena kalau level Indonesia ya balik lagi, lulusan S1 UMR lagi. Kita maunya UMR dalam tanda kutip di level internasional. Misalnya UMR di Singapura ya, dalam tanda kutip UMR di Singapura 3.500 SGD.
Wah, kita sekarang lihat SGD aja $1 Singapura udah 11.000. Berarti kalau kita ambil gampangnya 3.500 kali 10.000 aja deh, nggak usah 11.000, udah 35 juta per bulan. Bayangin, anak muda bisa kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan kemudian ketika lulus bisa kerja juga di level internasional. Ini kan udah sangat dibanggakan. Jadi kalau ada hashtag kabur aja dulu, ya kita nggak usah kabur. Kita tetap di rumah, orang tua kita tetap ya bersama orang tua, bersama keluarga. Biaya hidup kita juga di Indonesia lebih murah kan, lebih terjangkau gitu ya. Tapi gaji kita luar negeri. Nah itulah, ini sebuah peluang emas buat teman-teman semua yang lagi nyari kuliah. Gak usah bingung lagi, kita mau cari yang bisa benar-benar mempersiapkan kalian untuk siap kerja. Buat apa kuliah mahal-mahal, kuliah lama 4 tahun tapi ujung-ujungnya sulit nyari kerja gitu. Ini EduKelas ini udah berdiri sejak kapan, Kak? Jadi kalau bisa dikatakan kita memang sejak awal 2000-an ya, dari 2005. Tapi memang untuk go internasionalnya melakukan ekspansi gitu ya, market ke berbagai negara di Asia itu sekitar 5-10 tahun belakangan gitu. Dan masuk ke Indonesia sendiri baru 3 tahun terakhir gitu ya. Jadi untuk kita sekarang fokus di beberapa negara di Asia Pasifik, terutama Indonesia, Singapura, Filipina, Malaysia, Vietnam, Myanmar, China, dan juga India, Sri Lanka, dan sebagainya di daerah sana. Nah itu yang mau kita fokuskan saat ini. Ya harapannya ya kita akan makin go internasional, maksudnya lebih luas lagi, tidak hanya di skala Asia seperti itu. Oke, ini ada suatu kriteria tersendiri nggak buat bisa masuk ke EduKelas? Nah oke, jadi untuk masuk ke EduKelas tidak ada tes yang muluk-muluk gitu ya, yang wah harus tes ini, tes itu, dan lain sebagainya. Intinya mau kuliah di EduKelas kalian punya komitmen yang kuat, mau belajar tapi juga siap untuk bekerja. Dan salah satu kriterianya karena program ini kuliah internasional, jadi harus bisa berbahasa Inggris pertama. Karena kita ada English testnya tersendiri dan itu gratis. Jadi teman-teman yang mau boleh silakan ikut tes gratis kita. Itu akan bisa hasilnya ada sertifikatnya, nanti itu akan menjadi dasar kira-kira bisa masuk nggak nih ke EduKelas. Lalu yang kedua, ya pasti hanya dari ijazah SMA-nya aja. Kalau udah lulus SMA, nilainya cukup ya udah bisa kita terima gitu ya. Yang penting nilainya dirasa cukup, tidak yang muluk-muluk harus pinter banget dan lain sebagainya. Karena apa? Balik lagi, saya pribadi sudah bekerja beberapa kali di perusahaan internasional yang banyak dilihat oleh HRD internasional gitu ya, di perusahaan internasional, bukan nilai kita. Nilai bagus ya bonus. Tapi yang mereka lihat ketika kita berkarir di kancah internasional itu bagaimana kita punya pengalaman kerja yang bisa kita tunjukkan. Apa achievement kamu dalam pekerjaan kamu selama ini? Gitu ya. Jadi itu yang penting, karena apa? Pengalaman saya S1, S2, kebetulan IPK saya bisa dikatakan tidak jelek. IPK S1 3,73, IPK S2 3,93 gitu ya. Tapi itu nggak dilirik sama HRD di company-company internasional. Jadi yang benar-benar dilihat kemampuan kita bekerja. Itulah kenapa EduKelas ya mau mempersiapkan kamu siap kerja, bukan siap nilai bagus gitu ya. Nilai bagus ya bonus karena ketekunan kita. Tapi yang diutamakan sekarang ya dunia kerja ini sedang membutuhkan orang yang bisa kerja. Gitu. Baik. Terima kasih Kak buat waktunya. Ya sama-sama Kak. Halo Kak, sebelumnya bersama dengan siapa di sini? Halo, aku Dila. Kakak dari instansi mana? Oke, aku dari James Cook University. Kampus kita ada 4, yang 3 di Australia, di Brisbane, Cairns, dan Townsville, dan yang 1 di Singapura. Di sini program unggulannya apa ya Kak? Oke, kalau untuk JCU Singapura kita punya cukup banyak sih, ada psikologi, ada IT, ada aquaculture, kemudian ada beberapa program general kayak bisnis yang berhubungan dan keuangan dan lain-lain. Kalau untuk Australia kita top majornya ada di marine science dan marine biology. Instansi ini udah berdiri sejak kapan ya Kak? Kalau untuk JCU Australia sendiri, kita pusatnya ada di Townsville dan Cairns gitu. Kita sudah 50 tahun lebih di sana. Kalau untuk cabang yang di Singapura sudah 20 tahun lebih juga. Berarti sudah cukup lama ya Kak? Udah lama. Oke, kira-kira kriteria apa aja yang bisa dipersiapin buat masuk di sini Kak?
Oke, jadi nanti kita akan perlu rapot kelas 10, 11, dan 12. Kemudian ijazah boleh menyusul. Jadi basically ketika kamu masuk kelas 12 sudah bisa mulai daftar. Kemudian nanti kita perlu juga ijazah dan IELTS untuk persyaratan bahasa Inggris. IELTS-nya kita perlu 6,0 untuk S1. Begitu. Kemudian itu aja sih paling dokumen dasar kayak akte kelahiran, paspor. Makasih Kak. Terima kasih. Pagi Kak. Pagi. Ini dengan Kak siapa aja? Aku Niko. Aku Vero. Dari instansi mana Kak? Kami dari Universitas Kristen Duta Wacana, UKDW Jogja. Yes. Saya Bung apa ya? Oke, gimana Kak? Ini program unggulannya apa aja Kak di UKDW? Program unggulan di UKDW, semua program unggulannya ada banyak banget. Khususnya nih buat yang kelas 12 sekarang. Teman-teman silakan, di UKDW ada 2 pilihan jalur. Ada jalur UKDW Scholarship buat yang pengen kuliah gratis selama 4 tahun. Atau satunya lagi adalah jalur Early Bird bagi yang mau mendapatkan beasiswa 50% untuk uang masuk di UKDW. Hanya berlaku sampai bulan Oktober. Ini UKDW ini udah berdiri sejak kapan Kak? Nah, sejak kapan Kak Niko? Kalau kita berdiri sejak tahun 1962, berawal dari Sekolah Tinggi Teologi, terus semakin berkembang, menambah jurusan, lama-lama menjadi Universitas Kristen Duta Wacana. Begitu. Udah lumayan lama ya ini? Yes, sudah lama. Sama papaku tua UKDW. Tua banget. Ini kira-kira ada kriteria buat masuk ke UKDW gitu nggak Kak? Kriterianya yang penting pertama harus mantap sama pilihan jurusannya. Makanya kami ada, kalian bisa konsultasi sama kami biar nggak salah jurusan. Kedua, pokoknya untuk biaya bisa dipikir berikutnya. Yang penting karena di UKDW banyak banget pilihan beasiswa. Semangat pokoknya. Makasih Kak buat waktunya. Halo Kak, sebelumnya Kakak namanya siapa ya? Aku Sharon. Kakak dari instansi mana? Aku dari Raffles Jakarta. Kira-kira di Raffles Jakarta ini program unggulannya apa ya Kak? Sebenarnya kita ada banyak ya. Tapi mostly well known-nya tuh as a design and business school. Kira-kira ini udah berdiri sejak kapan Kak? Sebenarnya Raffles Jakarta ini kita tuh adalah cabangnya dari Raffles Singapura. Kita originally udah dari 1990, tapi kalau Raffles Jakarta tahun 2009. Untuk kriteria masuk sini apa aja nih Kak? Gampang banget, cuma perlu nilai rapor aja sama Inggris tes. Karena di Raffles nanti bahasa pengantar itu pakai bahasa Inggris. Udah itu aja Kak. Oke, makasih Kak. Baik, selamat pagi Kak, ini dengan Kak siapa? Selamat pagi, dengan aku Vicky dari Deakin Lancaster Indonesia. Oke, ini kira-kira program unggulannya apa aja Kak? Kita adalah kampus dari luar negeri ya, jadi kita uni asing yang buka di Indonesia. Saat ini kita ada beberapa program dan yang paling unggulan adalah di bagian Business Analytics dan Cyber Security. Kira-kira ada kriteria gitu nggak buat bisa masuk ke univ ini? Ada beberapa kriteria harus dipenuhi buat siswa, kayak dari akademik dan bahasa Inggris ya. Kalau akademik itu nilainya harus minimum untuk rata-rata 75 dan nilai matematika harus 80. Kemudian ada IELTS, IELTS-nya adalah 6,5 yang kita minta. Ya. Makasih Kak buat waktunya. Oke, terima kasih.